Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Menjadi puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga selamat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas apa judulnya? Belum ada kondisi. Akhirat adalah tujuan, dunia adalah sahabat. Manusia ini hidup dua kali, mati juga dua kali. Jika diurut, mati, hidup, mati, hidup. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 28. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Apa kata Allah? Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah?" Kenapa kau ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal dulu kalian mati. Ini yang pertama. Fa ahyaakum, kemudian kau menghidupkan. Hidup ke berapa kali? Hidup ke berapa? Pertama. Fase kedua. Tsumma yumitukum, kemudian kau matikan kembali. Fase ketiga, yaitu apa? Mati apa hidup? Mati. Sudah atau belum ya? Sudah atau belum? Belum. Seperti misal kematian yang kedua. Kematian yang pertama, ketiadaan kita di bumi ini. Kehidupan pertama, hadirnya kita di bumi ini, di alam dunia ini. Kemudian nanti kita akan mati.
Itu mati yang kedua. Ketika roh dipisah dari jasad, jasad berkalang tanah, berada di alam barzakh. Dikatakan dia mati. Nah, baru setelah itu hidup yang kedua. Tsumma yuhyikum, kemudian kau hidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepada kamilah kalian akan kembali. Jadi kita sekarang berada di fase keberapa? Fase kedua, hidup pertama. Kita akan memasuki fase ketiga. Apa tadi? Kematian. Kematian yang keberapa? Kematian yang kelima. Baru kemudian terakhir keempat, yaitu kehidupan yang kedua. Itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Kehidupan pertama, kehidupan di dunia ini. Kehidupan di akhirat, kehidupan yang kekal. Nah, kita ini diperintah untuk menjadi anak-anak dunia atau anak-anak akhirat. Kita ini dipersiapkan menjadi penghuni akhirat atau penghuni dunia. Penghuni akhirat. Karena dunia ini hanya sementara saja. Maka nanti kita akan dimatikan oleh Allah melalui fase alamul barzakh, yakni batas antara dunia dan akhirat. Maka di akhirat inilah nanti akan disempurnakan segala pahala-pahala amal soleh kita. Kalau di dunia ini orang berbuat baik, kadang nggak dibalas, Pak. Kadang pending oleh Allah, kadang ditunda. Atau bahkan di dunia ini kita berbuat baik malah dibalas dengan apa? Dengan keburukan. Air susu dibalas air. Sering atau pernah? Pernah? Atau sering? Oh, sering. Itulah dunia. Makanya dunia ini ujian, fitnah. Nanti di akhirat Allah akan sempurnakan semuanya. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya. Lengkap dalam ayat ini Allah menunjukkan bagaimana hakikat dunia, dan Allah juga tunjukkan kemana kita akan berakhir kehidupan kita ini. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semuanya akan memasuki fase yang ketiga, kematian yang kedua. Siapapun dia, kafir, mukmin, munafik, semua akan merasakan kematian ini. Maka dunia ini merupakan darul fitnah, negeri ujian. Tapi nanti akhirat adalah darul jaza,
yaitu negeri balasan. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas di akhirat. Dan bahkan seandainya Allah membalasnya di dunia, itu belum sempurna, bahkan belum cukup. Karena Allah akan sempurnakan balasannya itu di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum, kata Allah. Dan sungguh kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian yaumul qiyamah, yaitu kelak di hari kiamat. Artinya setelah hari kiamat, yaitu fase kehidupan apa? Akhirat. Nah, di akhirat itu pilihannya dua. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Hakikat sukses itu di mana? Dunia apa akhirat? Akhirat. Suksesnya kaya apa nang dunia, tapi nikmati su'ul khotimah, sukses apa tidak? Hah? Melarang te kaya apa nang dunia, tapi nek wong mati membawa la ilaha illallah, sukses atau tidak? Tapi kenapa banyak manusia tertipu? Maka Allah tutup ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan adalah kesenangan yang menipu. Mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Sudah pernah terperdaya oleh dunia? Sudah pernah atau belum? Sering terperdaya oleh dunia. Nenang jenenge ini mantuk-mantuk Pak Ibu. Mari ngono to nang panggung. Wis kuwi ae ta. Sece sing ngaji malah sece. Ya, gitu orang dangdut wis gak krasa itu joget dhewe kok. Soale apa? Sampe nek biyen dicekoki dangdut kecil. Nek gak dasi sirahe tangane apa? Sing joget. Terperdaya itu sudah contoh kecil. Wong nek delok basah, ura-ura enak termasuk anak. Padahal dia delok apa sing joget itu. Itulah dunia. Memperdaya. Makanya kita harus selalu waspada dengan tipu daya. Terutama syaitan tidak akan pernah rela manusia ini sukses di akhirat. Maka Allah peringatkan selalu, fokus untuk mencari akhirat. Fokus untuk mencari akhirat. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Qasas 28 ayat 77, Allah berfirman, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Al-Qasas 77. Apa kata Allah? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kata Allah, wabtaghi,
dan carilah fima atakallahu, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Dengan apa? Banyak. Kesehatan, dengan panca indera, dengan waktu, dengan harta, rizki yang Allah limpahkan kepada kita, dengan keahlian. Wabtaghi, carilah, ini perintah. Kemudian Allah menunjukkan apa yang dipakai untuk melaksanakan perintah itu. Apa saja yang Allah karuniakan kepadamu. Mencari apa? Darul akhirah. Carilah negeri akhirat. Jadi kita itu diperintah mencari akhirat, bukan mencari dunia. Adapun urusan dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika janin usia 4 bulan, Allah sudah menetapkan ajal, juga termasuk rizki, juga termasuk amalnya. Bahkan celaka atau bahagianya itu ditetapkan pada akhirnya. Tapi kita diperintah untuk mencari akhirat. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim nomor 2272. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian dia menjadi alaqah, yaitu segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging selama 40 hari. 40 hari masih berupa nutfah. Nutfah itu mani, bahasa Arabnya sama. Nutfah bahasa Arab, mani juga bahasa Arab. Kalaupun bertemu dia jadi zigot, dia belum menjadi apa? 40 hari kedua, yaitu alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Baru kemudian nanti berikutnya daging itu dijadikan tulang. Kemudian tulang dibungkus daging lagi. Itu ada di dalam surah Al-Mu'min. Cuma dalam hadis ini cuma 3. Nutfah, alaqah, mudghah. 40 3 kali 120 berapa bulan? 4 sama 3. 4 bulan. Apa yang terjadi? Summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Apa kata Nabi? Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. Apa saja? Yaitu mengenai rizki. Rizki. 2. Ajalu. 3. Amalnya. Wa amalu. Dan celaka atau bahagia. Saqiyun am sa'idun. Sudah ditetapkan. Kalau ada orang yang mengatakan, itu jodohnya mesti tetap sejak dalam kandungan. Ono dalilnya nggak? Halo? Nggak ada. Secara spesifik, secara letterlock nggak ada. Tapi jodoh anak itu masuk kategori yang mana dari 4 tadi itu? Halo? Rizki. Jodoh itu rizki. Makanya kadang orang rizkinya 2 tapi kurang rapi. Ono nggak? Ini mau ini. Kadang kalau anaknya akeh tapi malah marah. Mereka langsung nggak sampai. Jadi rizki kadang harta, kadang apa? Anak, kadang istri,
Gak duwe akeh, bojone gak duwe duit, bojone akeh ono enggak? Mau diomel. Betul. Jadi macam-macam hidup itu. Rizki masuk kategori rizki. Anak, jodoh, harta, kekayaan, rizki. Bahkan kesehatan itu rizki. Bahkan ilmu itu rizki. Pemahaman ilmu itu rizki. Dan dia duit tapi ngaji, akhirnya paham ilmu. Makanya kita berdoa, Rabbi zidni ilmu. Tambahkan ilmuku apa? Warzuqni apa? Urzuk itu apa? Rizki. Warzuqni apa? Berilah, tambahlah rizki apa? Rizki pemahaman. Pemahaman itu rizki. Warzuqni, beri aku rizki pemahaman. Ngaji bolak-balik terus paham. Baru pertemuan ke-10 baru paham. Itu tiba yo paham. Itu rizki. Makanya jangan putus ngaji. Karena bisa jadi sekarang gak dikasih, sama Allah nanti dikasih. Jadi itu rizki. Dia kayak sok ngaji, saya sok ngaji, rizki gak ya? Iya, dia kan sibuk. Duit saya akeh turun pensiun. Begitu pensiun kan banyak waktu. Duit titik gak? Nah, mulai belajar ngaji. Ntar ngaji saya. Itu rizki. Karena dianggap rizki itu hanya fulus. Kalau hanya fulus pemahamannya apa? Laisal fulus min alamatil mampus. Kalau pemahamannya rizki hanya fulus, mereka duit-duit mampus. Padahal masih banyak yang bisa menjadikan hidup itu bahagia. Tidak harus harta, tidak harus duit. Jadi kita diperintah mencari akhirat dengan sarana dunia. Wabtaghi fima ataqallah, carilah darul akhirah dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu berupa sarana hidup ini. Baru kemudian Allah tetap sampaikan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kau lupakan nasibmu di dunia. Kalau yang ini Pak, saya yakin Pak, gak usah dikongkon, gak usah diperintah. Semua orang itu secara naluriah pasti tidak akan melupakan nasibnya di dunia. Gak ada. Ada gak orang yang lupa nasibnya di dunia? Halo? Ada gak orang yang lapar lupa gak makan-makan sampai mati? Ada gak? Gak ada Pak. Itu contoh kecil. Orang kalau lapar pasti cari makan. Orang kalau haus pasti cari apa? Minum. Meskipun dia orang gila, akalnya gak waras. Orang gila itu meskipun gak punya apa-apa Pak, dia makan. Kenapa? Karena dia lapar, dia cari makan. Mungkin pertama dia korek-korek apa? Sampah. Dapat makanan. Bisa jadi panganan sampean sing ganteng. Ya kan? Yang suka buah-buah panganan itu bisa jadi rezekinya siapa? Orang gila atau pemulung dan sebagainya. Itu rezeki. Orang gila itu pasti dia cari makanan kalau dia lapar. Kalau nggak di tempat sampah apa? Dia berdiri di warung menenang. Untuk orang-orang yang duwe warung at disinen. Iki lha opo gendeng nang kene. Wis tak bungkusno sego ae. Setelah dikasih nasi pergi nggak? Pergi. Karena dia nggak pengen customer yang mau makan di situ risih melihat orang gila. Wes, dan cek, tolong, minggat, ayo tuh, sekolah mana? Itu cara orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekalipun dia orang yang paling bodoh, orang yang gila sekalipun, gak akan lupa nasibnya di dunia. Tapi kalau orang lupa akhirat, banyak atau tidak? Kalau orang lupa dunia, tidak mungkin orang lupa dunia. Orang gila aja bisa makan, apalagi antum bukan gila, punya keahlian, punya skill, pasti gak akan lupa. Makanya yang diingatkan itu apa? Selalu akhirat, bukan dunia.
Kalau dunia secara alamiah itu sudah jadi insting dasar, basic, insting. Apa ya lemah? Tapi ya benar itu basic, insting dasar itu yang pasti manusia akan mencari. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala, agar itu dapat ditunaikan dengan baik, Allah perintahkan untuk selama hidup di dunia ini berbuat baik, berbuat ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kelanjutan dari ayat itu atau firman Allah dalam ayat tersebut, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Kita diperintah berbuat ihsan. Kalau ihsan sendiri dalam hadis Muslim, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Apa ihsan itu? Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Wa illam takun tarahu, jika kalian seakan-akan tidak bisa melihat, atau jika kalian tidak bisa seakan-akan melihat Allah ketika beribadah, fa innahu yarak, maka yakinlah sesungguhnya bahwa Allah melihat kalian. Jadi berbuat ihsan kepada Allah dengan cara apa? Ikhlas, mentauhidkan Allah. Setelah berbuat ihsan kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, maka berbuat baik kepada sesama manusia. Bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia? Khususnya kepada ibu dan bapak kita, baru nanti kepada yang lainnya. Makanya Allah katakan dalam Luqman surat 31 ayat 12, Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Cara berbuat ihsan kepada Allah yaitu bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena Allah katakan dalam surah Al-Qasas tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sekalipun Allah perintahkan kita berbuat baik bukan untuk kepada Allah, bukan, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Siapa yang bersyukur, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu cara berbuat baik kepada Allah, mensyukuri nikmatnya dengan cara bagaimana? Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Maka dalam ayat berikutnya surat yang sama, ayat 13, walaqad wa il qala luqmanu libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Ayo anakku, ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Kemudian baru
berbuat ihsan kepada siapa? Manusia. Terus sama siapa yang pertama? Ibu bapak. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Apa kata Allah? Dan kami perintahkan kepada manusia, yaitu berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada pula engkau kembali. Anishkurli, kata Allah, bersyukurlah kalian kepada aku. Bagaimana? Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Itu cara bersyukur kepada Allah. Waliwalidayka, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Itu caranya berbuat ihsan kepada manusia. Hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Maka kita diperintah oleh Allah berbuat baik dalam kehidupan dunia ini. Nanti turunannya banyak setelah dari orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Itu nanti dikoneksi dengan Al-Baqarah 177. Yaitu apa? Al-birru, kebajikan itu, yakni wa atal mala ala hubbi dawil qurba, memberikan sesuatu yang dicintainya kepada orang-orang dekatnya, ibu, bapaknya, istri, anak-anaknya, kemudian karib kerabatnya, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan, wa fir riqab, dan orang untuk membebaskan hamba sahaya. Itu turunannya banyak nanti. Kemudian kembali kepada Al-Qasas. Allah katakan pada statement berikutnya, wala tabghil fasadu fil ardh, jangan kau buat kerusakan di muka bumi ini. Jangan buat kerusakan. Saya tanya, apa kerusakan di muka bumi ini? Contohnya apa? Kerusakan di bumi. Ayo jawab pada salah Isa. Jawab tuh gak salah. Gak salah. Nasihat. Kerusakan di bumi. Penebangan hutan. Terus kezaliman. So positif. Pencemaran. Jadi kerusakan itu ada tingkatannya. Tingkat tertinggi nomor 1 kerusakan di bumi itu apa? Asyirku billah. Syirik. Itu nomor 1 itu. Masih ada nggak sekarang? Dimulai sejak Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh. Itu kerusakan nomor 1 itu. Mendengdi, mati kena akibat pencemaran lingkungan. Akhirnya orang itu mati kena bahan kimia, tapi matinya la ilaha illallah. Daripada mati di atas tempat tidur, sehat walafiat, selamat, sehat fisiknya, tapi mati tidak membawa iman. Pilih yang pertama atau kedua? Tidak dua-duanya. Yang pertama mati kena musibah, tapi matinya la ilaha illallah. Yang kedua sampai mati tenang-tenang di atas dipan, dikelilingi banyak saudara, tapi matinya tidak membawa la ilaha illallah. Pertama apa kedua? Apa jadi ini? Kak loro-loro ini. Jadi apa
apapun kondisi kematian kita, yang penting bawa iman. Mati sebagai seorang muslim itu selalu ditekankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan sebagai seorang muslimah. Mati membawa iman, mati dengan tauhid la ilaha illallah. Sekalipun matimu mungkin karena kanker, mungkin meninggalmu kenapa? Kena perang, atau tertimbun di bawah tanah karena longsor, tapi matinya husnul khotimah, itu lebih baik. Itu artinya kerusakan yang paling berbahaya itu adalah syirik. Kalau sudah kesyirikan, jangan berharap bisa mendapatkan kebahagiaan setelah itu. Nomor 1 syirik, nomor 2 kufur, nomor 3 nifaq. Apa nifaq? Ini kerusakan. Contoh bentuk kerusakan karena sebab kemunafikan itu apa? Kedustaan, kebohongan. Karena ciri dari kemunafikan itu apa? Dusta. Kalau sudah sistem itu dusta, itu berbahaya. Makanya nanti akan muncul dedengkotnya pendusta. Siapa? Dajjal itu dedengkotnya pendusta. Ini kerusakan di muka bumi, nifaq. Baru yang ketiga apa? Kemaksiatan. Nomor berapa ya? Oh bukan. Nomor 5 kemaksiatan. Nomor 4 apa? Bid'ah. Apa bid'ah itu? Amalan-amalan yang dianggap ibadah tapi tidak ada contoh dari Nabi. Kerusakannya itu. Kerusakan di muka bumi itu. Itu lebih disenangi oleh iblis. Perbuatan bid'ah itu. Karena susah tobatnya. Karena dia merasa beribadah sebaik-baiknya, padahal gak ada tuntunan. Orang yang berbuat maksiat itu tingkat kelima kerusakannya. Orang yang minum khamr, judi, sobodoli, pengen tobat gak? Halo? Sampai gak sobodoli? Lewat daerah. Ya, mau 5 kali bedil. Ya. Itu Pak, orang di sana itu pengen tobat. Orang yang minum khamr, orang yang berjudi pengen jadi orang baik, pengen tobat. Tapi kalau ahlul bid'ah, gak ada niatan pengen tobat. Kenapa? Karena dia merasa ibadah yang sebaik-baik. Makanya lebih disenangi oleh syaitan. Makanya saya taruh dia di tingkat berapa? Di tingkat keempat kerusakan di muka bumi. Syirik, kufur, nifaq, bid'ah, baru apa? Kemaksiatan, molimo. Sebenarnya enggak molimo aja, banyak, 70 jenis. 70 mo. Dosa besar itu lebih dari 70 macam. Baru yang keenam apa? Kerusakan alam lingkungan. Itu kerusakan kecil Pak. Illegal logging, global warming, bocornya lapisan apa? Ozon. Apalagi erosi tanah, pencemaran udara. Itu kecil itu Pak. Itu memang kerusakan. Tapi dibandingkan dengan bid'ah dan syirik, lebih besar bid'ah bahayanya, syirik bahayanya. Mending antum mati membawa la ilaha illallah, walaupun kena kanker kulit. Akibat apa? Sinar ultraviolet menembus lapisan ozon, terkena kulit kita mati kena kanker kulit. Tapi ketika mati, la ilaha illallah. Mending daripada kita tidak sakit, mau meninggal pun terasa dikelilingi oleh saudara-saudara, anak-anak, tapi mati disuruh la ilaha illallah. Ditalkin sama anaknya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Apa lagi? Enggak, ya? Mending dia membawa la ilaha illallah dalam kematian.
Maka jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, visi akhirat itu fid dunya hasanah itu sebagai target jangka pendek saja. Target jangka pendek di dunia itu fid dunya hasanah. Tapi visi utama kita adalah wa fil akhirati hasanah. Ini kan yang kita tiap hari membaca, doa yang disebut sapu apa itu? Sapu jagat ini, pengen baik di dunia dan pengen baik di akhirat. Tapi ingat, baik di dunia ini harus dipahami dengan baik, dan itulah sarana untuk mencapai akhirat. Kebaikan dunia ini adalah sarana untuk mencapai akhirat. Di dunia hasanah, jika kita sudah raih, insya Allah kita akan mencapai wa fil akhirati hasanah. Kalau baik di akhirat, apa kira-kira? Wa fil akhirati hasanah, baik di akhirat, bahagia di akhirat. Apa itu berarti? Surga. Enggak ada lain. Semua ulama sepakat. Tapi pertanyaannya, di dunia hasanah, baik di dunia, bahagia di dunia, kira-kira apa? Aduh, ada yang bilang, apa bahagia di dunia? Orang dikatakan di dunia ini bahagia, itu kalau apa? Banyak duitnya, terus hidup tenang. Sebabnya tenang itu ya apa? Bisa tenang. Ambil utang, itu unsur-unsur ketenangan. Tapi bahagia dunia itu harus dipahami konsepnya, supaya orang jangan sampai gagal paham apa makna hakiki tentang bahagia dunia. Buka Tirmizi nomor 3488. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri tentang fid dunya hasan? Silakan. Dari Al-Hasan tentang firman Allah, yaitu wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hasan berkata, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Perhatikan ini. Fid dunya hasanah, bahagia di dunia itu dua, al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan orang kalau sudah punya ilmu, Pak, dia bahagia. Orang kalau sudah ibadah, dia akan bahagia. Itu soke dunya bro duwe pangkat kedudukan. Bukan, Pak, ternyata bahagia dunia itu bukan itu. Nabi itu yang kaya itu banyak apa sedikit? Sedikit. Bisa dihitung. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, sing bapaknya jadi rojo bisa nopo? Daud, Nabi Yusuf. Nabi-nabi rata-rata itu, Pak, mereka itu sedikit harta, miskin harta. Tapi jangan tanya tentang ilmu. Nabi itu budaknya ilmu. Jangan tanya tentang ibadah. Semua ilmu yang diketahui diamalkan dalam bentuk ibadah. Itu Pak bahagia dunia. Makanya kita jangan tertipu nyari kebahagiaan, tapi nggak pernah menuntut ilmu. Orang kafir itu bahagia. Orang kafir kalau lihat konsep ini, bahagia itu ilmu dan ibadah. Orang kafir itu bahagia mana? Orang kafir itu tidak bahagia, tapi apa? Senang. Beda loh senang dengan bahagia. Senang, masih bisa tertawa, cekikian, cekakaan, guyu, ya.
senang hidup di dunia ini, tapi belum tentu dia bahagia. Kenapa? Karena nggak punya konsep. Menurut Allah dan Rasulnya, orang kalau pengen bahagia itu iman dan amal saleh. Wujudnya di sini menurut Imam Al-Hasan apa? Ilmu dan ibadah. Bukankah itu ibadah adalah amal saleh? Bukankah iman dan ilmu itu berbanding lurus? Dalam kitabnya Salah Satu Usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi menjelaskan tentang korelasi antara iman dan ilmu. Dua ini berhubungan erat. Sudah ada? Baik, silakan ada dulu. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati, ada visi jangka panjang kebahagiaan akhirat, yaitu surga. Ada target jangka pendek, yaitu bahagia dunia. Tapi pahami bahwa bahagia dunia itu bersumber dari dua. Apa tadi? Al-ilmu wal-ibadah. Al-ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Bukan ilmu-ilmu yang lain. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Salah Satu Usul, al-ilmu, ilmu itu adalah ma'rifatullah
wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama dengan dalil-dalil. Mengenal Allah, Rasul, agama, semua itu dikenal dengan dalil, bukan melalui zon, prasangka, bukan hasil kontemplasi, bukan hasil akal pikiran, apalagi hawa nafsu. Tapi dasarnya qala Allah, firman Allah, wa qala Rasulullah, sabda Rasul. Itu dasar sumbernya. Dan ilmu inilah Bapak Ibu yang akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Ilmu yang kita pelajari selama ini di bangku sekolah bisa jadi banyak yang tidak akan pernah ditanyakan Munkar Nakir. Tak akan ditanya, kecuali tentang Allah, Rasul, agama. Orang kalau mencari ilmu, dia akan bahagia. Kalau dia hadir di majelis-majelis ilmu, dia pengen mendapatkan ilmu syar'i, Allah akan turunkan sakinah, Allah turunkan ketenangan jiwa. Dia akan bahagia. Nah, setelah berilmu harus diapakan? Diamalkan. Amalnya apa bentuknya? Ibadah. Ibadah. Para ulama membagi dua, ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Ibadah khusus dan umum. Kalau khusus itu diatur secara spesifik, secara rinci, syarat-syaratnya, rukunnya, yang membatalkannya, seperti sholat, puasa, haji, umrah, itu mahdhah, ibadah khusus. Tapi ibadah secara umum, kata para ulama, ismun jami', yakni suatu istilah yang mencakup apa? Ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Apa saja yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah min aqwali wal af'al, dari perkataan ataupun perbuatan, al-batinah wal zahirah, atau al-zahirah wal batinah, yang tampak ataupun tidak tampak, yang zahir maupun yang batin. Di semua 24 jam bisa belilah ibadah. Tapi harus tahu konsepnya. Sesuatu itu bisa disebut ibadah minimal memenuhi dua perkara. Apa itu? Yaitu dia lakukan itu atas dasar perintah. Perintah Allah. Kalau itu ibadah yang mahdhah, syaratnya ikhlas dan al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan. Adapun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, seperti orang bekerja, maka dia bisa bernilai ibadah jika memenuhi dua syaratnya. Apa? Ada perintahnya dan dalam rangka, yakni untuk mewujudkan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah, surat 62. Orang bekerja itu dikatakan ibadah apabila pertama dalam rangka untuk melaksanakan perintah. Orang bekerja itu melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, tidak menyimpang dari ajaran Allah, tidak menyelisih syariat. Kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apa kata Allah? Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaran kamu di muka bumi. Sholat ibadah mahdhah, syaratnya ikhlas, sesuai tuntunan.
Setelah sholat apa? Bertebaran di muka bumi. Ibadah apa? Ibadah sosial, ibadah muamalah. Apa syaratnya? Lanjut. Dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dikatakan ibadah apabila dia niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Karena Allah perintahkan fantashiru fil ardi. Apa? Bertebaranlah kau di muka bumi. Yang penting bertebaran di muka bumi. Ono sing nang sawah, nang kantor, nang gunung, nang laut, ono sing nang dalan, tempel ban, ono sing nang pasar, dodol tempe, ono sing nang gone kantor, jadi karyawan. Silakan bertebaran di muka bumi sesuai dengan keahliannya. Jadi bekerja bukan menumpuk harta. Harta sudah ditetapkan oleh Allah. Rizki sudah ditulis oleh Allah. Orang bekerja itu melaksanakan perintah Allah. Syarat pertama, niatnya benar. Yang kedua apa? Wadkurullaha katsira. Apa? Ingat Allah banyak-banyak. Apa ingat Allah? Cara kerjanya tidak menyelisihi syariat, tidak gharar, tidak maisir, tidak riba, tidak dengan akad-akad yang rusak, dan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Baru kerjanya ibadah. Ayah, kadang-kadang kita ini salah kaprah, menganggap kerja kita itu ibadah, ternyata enggak. Kenapa? Konsepnya salah. Niatnya untuk menumpuk harta. Padahal orang kerja bukan niat untuk menumpuk harta apa? Melaksanakan perintah Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, bertebarlah kau di muka bumi ini. Maka kadang ada orang kawan, tampar, kawan, peniti kawan, baru sobat tekos. Saya ono nggak ini? Hah? Saya ono nggak? Iku mau banding ngambil toko-toko sing gede, untungnya apa? Untungnya mau iku apa kira-kira? Sampai akan menganggap remeh, kantong sampah gitu. Tapi orang seperti itu di mata Allah lebih mulia. Kenapa? Karena dia ngerti perintah Allah bertebar di muka bumi. Orang seperti itu gak selintat-selintut, gak hati nyolong-nyolong timbangan, ngurang-ngurangi takaran. Daripada yang desain dengan sistem yang hebat, kadang-kadang masih maisir, gharar, riba. Maka jangan kau katakan kau ibadah jika kalian bekerja di tempat riba. Jangan mimpi kerjamu itu ibadah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Pertama, mungkin niatnya udah benar, tapi yang kedua, tidak apa? Tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Justru menyelisihinya. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk meluangkan waktu, mempersiapkan kehidupan akhirat, menuntut ilmu dan meluangkan untuk ibadah. Kata Nabi, buka Tirmizi nomor 2466. 246. Sudah. Ini hadis qudsi. Karena Allah yang berfirman, ya. Apa kata Allah? Lengkap baca. Ali bin Qasam menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami dari Imran bin Zaidah bin Nasir, dari bapaknya, dari Abu Khalid al-Walidi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Apa sabda beliau? Allah berfirman. Apa firman Allah? Wahai manusia, ya bani Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Tafarragh li ibadati. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Kenapa? Niscaya aku akan mengisi hatimu atau dadamu dengan kekayaan. Amla sadraka ghina, kata Allah. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Kekayaan tapi di mana? Halo, di dada. Kalau ente pemahamannya kekayaan itu di mana?
rekening ya. Aku penuhi rekeningmu, gitu kan? Allah tidak seperti itu. Amlak sadraka ghina. Aku penuhi dadamu dengan ghina, kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan hati, kekayaan jiwa. Masih orang ngomong gak duwe apa-apa, tapi hatine sugih. Ya apa wong hatine sugih? Ya bener. Gak nyadong. Gak ngemis sang menung. So, jaluke teng pundi? Kapan dia minta kepada Allah? Karena dia luangkan waktunya beribadah. Makanya Allah perintahkan, luangkan waktu beribadah. Aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Bahkan apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan aku akan tutupi kefakiranmu. Wa asudda faqra. Aku akan tutupi kefakiranmu. Ditutupi. Meskipun awak dewe gak duwe, kita dicegah oleh Allah untuk meminta-minta. Atau ditutup kebutuhan kita. Ono ae garang. Ono ae garang. Dino iki gak masa ibadah menuntut ilmu nang pengajian. Tibake mari ngaji. Mangan. Halo. Ono gak koyo ngono? Sering gak? Sampeyan seneng gak? Rumah nolak nih. Siap no nek. Sing niatno Allah untuk takmir. Takmir Allah mudahkan. Allah lembutkan hatinya. Ya? Lagi. Sebaliknya, apa kata Nabi? Kata Allah, jika kamu tidak beribadah, maka aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Wa illa, jika kau tidak penuhi, luangkan waktumu untuk beribadah, apa? Malaktu yadaika sugla. Aku akan penuhi tanganmu, kedua tanganmu dengan kesibukan. Mulai gak luangkan waktu ibadah. Oh no, ada kesibukan ini. Dan gak kelar-kelar. Sing urusan anak, sing urusan bojo, sing urusan wong tuwa, sing urusan mertua, sing urusan macem-macem gak kelar-kelar. Ngurus apa kok gak kelar-kelar. Atau kesibukan apa? Bisnis gak pernah berhenti. Pengen dia berhenti. Susah. Gak punya waktu. Tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk anak, tidak punya waktu untuk istri. Dibuat dia sibuk, bahkan tidak punya waktu untuk sholat akhirnya. Sholatnya kepontal-pontal. Kenapa? Gara-gara dia tidak luangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Justru dia diberi apa oleh Allah? Kesibukan yang tidak pernah habis. Dan bahkan apa kata Allah? Dan tidak aku tutupi kefakiranmu. Walam asudda faqra. Dan aku tidak akan tutupi kefakiran. Masih dunia nih saya tetap kurang masuk waktu dua iku saya kurang itu tandanya Allah tidak tutupi kefakiran. Maka kuncinya apa? Luangkan waktu ibadah. Dan itulah kebahagiaan. Bagaimana meluangkan waktu ibadah? Nek wis diceluk iku ndak ngorong. Nek wis adzan iku seluruh aktivitas dihentikan. Nyambut gawe mandek, komputer shutdown, toko tutup. Segera ke masjid, luangkan waktu. Jangan bikin alasan. Lu waktu yang kok padha ae salat. Kan waktune sedowo. Ya, alasannya sibuk, tanggung, makan dan sebagainya. Itu alasan yang jangan-jangan nanti justru kita dibuat sibuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akhirnya kita menjadi binasa. Ini mungkin pelajaran yang bisa kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Ada dalam kehidupan kita ini menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, dan kebahagiaan dunia itu tidaklah kita raih kecuali dengan konsep ilmu dan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kelak kita diberikan nikmat di akhir hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Baik, sementara tidak ada pertanyaan karena sudah
terlalu lama. Kita melaksanakan salat isya berjamaah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.